Halo Sobat Horor, salam kenal dengan gue dan selamat datang di channel ini. Sebelum kita mengawali cerita atau hal mistis yang terjadi dari orang-orang yang merekomendasikan hal mistisnya, sebelum ini gue ceritakan ada beberapa hal yang mungkin akan gue pastikan. Di channel ini gue akan bahas cerita mistis dari apa yang dialami oleh rekan kita di luar sana. Channel ini dibuat tidak lain dan tidak bukan hanya untuk men-share kejadian-kejadian aneh di sekitar kita agar kita bisa ambil hikmahnya. Di sini tempatnya berpendapat ya sob. Kalian boleh kasih saran atau masukan di kolom komentar dari apa yang dialami oleh rekan kita. Untuk cerita yang pertama, gue ambil dari pengalaman teman sosmed gue, Mbak Desi. So, tentu nama samaran. Untuk lokasinya berada di perkampungan perbatasan Jabar dan Jateng. Gue nggak tahu itu di daerah mana. Yang pasti dia cerita seperti itu. Bisa gue simpulkan, gue ambil judul cerita dia ini Rumah Dua Dunia ya. Sebab hampir semua kejadiannya berada dalam rumah. Kejadian serta kejanggalan pada cerita ini semua gue tampilkan. Hanya saja ada beberapa kejadian yang gue samakan semata-mata untuk menyamarkan identitas dia ya, karena dia nggak mau dipublikasiin. Dan beberapa kejadian ada sedikit penyempurnaan part, tapi tidak melenceng jauh dari cerita asli. Mungkin ini perlu beberapa part atau video karena ceritanya agak panjang ya. Oke, sedikit demi sedikit gue ceritakan kejadian mistisnya. Gue bercerita sebagai Desi supaya tidak ribet pada penceritaan. Bermula seperti biasa orang pada umumnya. Rumah itu berpenghuni, semua keluarga tinggal di rumah tersebut. Oh iya, lokasi kita berada di perkampungan, jadi pekerjaan ayah sebagai petani, begitu juga ibu sesekali bantu ayah untuk bertani. Suka dan duka kita lewati di rumah tersebut. Sampai pada akhirnya rumah tersebut tidak layak lagi untuk ditinggali. Mulai dari genteng yang selalu bocor, walau sering dibetulkan, dan dinding yang sudah rapuh, sampai pada akhirnya ayah memutuskan untuk buat rumah yang baru di lokasi yang baru karena sudah tidak bisa lagi direnovasi lagi. Untuk biaya ayah gadai sebagian sawahnya. Kejadian mistis pun mulai terjadi pada awal pembangunan rumah baru. Seakan dalam tanda kutip keruhun rumah lama tidak memberi ruang untuk rumah baru berdiri di sebelahnya. Percakapan mulai terjadi di sini antara ayah dan Desi. Oke. Ayah memanggil Desi. Desi pun menjawabnya. Ya, jawab Desi pada ayah. Tolong ambilkan dupa di kamar kosong. Oke, Desi pun menjawab juga tuh. Iya, sebentar ya. Pada saat itu Desi sedang bantu ibu memasak di dapur dan segera bergegas untuk masuk ke dalam kamar kosong yang memang sengaja sengaja tidak ditempati dari dulu. Pada saat itu Desi tidak berpikiran buruk. Memang dari dulu orang di kampungnya sering membakar dupa pada saat ada kegiatan apapun, termasuk mau panen raya atau membuat rumah baru. Ayah taruh di mana rupanya? Tanya Desi pada ayah dengan suara lantang. Di atas kendi besar, Des, sahut ayah dari luar rumah ya. Di atas kendi besar hanya ada kelapa dan bunga 7 rupa. Desi berbicara sendiri pada saat itu. Ya tidak ada. Ayah taruh di mana sih? Tanya kembali Desi pada ayah. Ayah pun bergegas masuk ke dalam rumah untuk ambil sendiri dupanya. Dan ketika Desi mau keluar kamar sedikit, berbalik badan, ayah tiba-tiba ada di depan Desi. Ini loh Desi dupanya, kamu masih tidak lihat? Ada di atas kelapa. Dengan nada sedikit kesal. Oke, di sini mungkin di sini mistisnya ya. Ternyata dupanya ada di atas kelapa berjejer dengan rapi. Oh no, iya. Oh di sini mistisnya ya.
Desi pun seketika heran pada saat itu. Sampai dia bicara kayak gini, kok tadi aku lihat hanya ada kelapa dan kembang 7 rupa ya. Sambil melihat keheranan pada saat itu. Oke, aku tidak bisa berkata apa-apa sambil keheranan. Ayah pun bergegas keluar rumah kembali untuk mengerjakan pekerjaannya, membantu tukang bangun rumah baru dan meninggalkan Desi di dalam kamar kosong sendirian. Dupa yang ayah bawa ditancapkan di tengah-tengah rumah baru yang akan dibangun. Tak lama dari itu, Desi pun ketakutan dan keluar kamar menuju dapur untuk membantu ibunya kembali sambil berjalan cepat. Oke, si Desi ini jadi setelah kejadian itu di kamar kosong, dia balik lagi ya ke dapur untuk bantu mamanya. Dia tuh dari kamar kosong tuh kayak bicara-bicara sendiri gitu. Kok bisa ya gitu kan, berbicara-bicara sendiri gitu lah. Habis itu ibunya melihat dia kayak orang ketakutan gitu kan. Ada apa Desi, kok kamu kayak orang ketakutan? Tanya ibu kepada Desi. Desinya pun jawab tuh. Desinya ngejelasin semuanya, semua kejadiannya. Tadi ayah suruh ambilkan dupa, tapi ketika aku ambilkan dupanya tidak ada. Hanya ada kelapa dan kembang 7 rupa. Tapi ketika ayah masuk dan aku menoleh sedikit, ayah langsung menunjukkan dupanya. Ternyata ada di atas kelapa berjejer. Padahal tadi aku lihat tidak ada. Dengan ekspresi masih keheranan, ibu hanya tersenyum singkat ketika Desi menceritakannya. Oh, si ibu ini hanya tersenyum singkat. Mungkin kamu tidak teliti tadi mencarinya, jawab ibu ya pada Desi. Mulai dari kejadian itu, aku pun teringat, kok bisa seperti itu? Memang dari dulu aku tidak pernah merasakan hal aneh. Baru kali ini saja aku merasakan ada keanehan. Tidak sampai di situ, malamnya pun terdapat hal ganjil lainnya. Pada saat itu keluargaku sedang makan malam, tapi aku lupa kalau headsetku masih tertinggal di kamar kosong itu. Aku masuk kembali ke dalam kamar kosong tersebut untuk mengambil headset yang terjatuh pada saat tadi siang mau mengambilkan dupa untuk ayah. Ketika aku masuk, aku melihat dupa yang menancap di atas kelapa. Dan aku kembali ke meja makan untuk santap makan malamku. Oke, jadi Desi ini ngelihat dupanya tertancap lagi di atas kelapa. Padahal tadi siang tuh udah diambil oleh ayahnya. Ayah taruh kembali dupa yang tadi ayah ambil, tanya Desi sambil duduk di meja makan. Tidak, memang kenapa? Jawab ayah sambil bertanya kembali kepada Desi. Seketika itu aku kembali kaget mendengarnya. Aku merasa ketakutan kembali. Kejadian tadi siang saja masih berbekas di pikiranku. Sekarang muncul kembali kejadian berikutnya, yang sama ganjilnya dari tadi siang. Ibu mendengar percakapanku dengan ayah. Tadi ibu yang menaruhnya, saut ibu kepada aku dan ayah. Jadi si Desi ini tadi pas di kamar kosong kan ngelihat dupa ya, masih ada tertancap kembali kan gitu kan. Dia ngobrol-ngobrol sama ayahnya. Ternyata kenapa dupanya itu masih ada lagi. Ayahnya nggak tahu gitu kan. Langsung nggak taunya ibu yang naruh gitu kan. Ibu yang naruh di atas kelapanya kembali. Oke. Kayaknya ini Desi sama ayah kena prank sama ibu nih. Ternyata ibunya yang naruh kembali. Bukan naruh kembali, tapi dia nyalain baru lagi gitu kan, buat naruh lagi di situ. Aku pun menghela napas dalam-dalam. Seketika itu aku pun tenang mendengarnya. Batinku berkata tidak mungkin terulang kembali. Setelah selesai makan malam dan berbincang dengan keluarga, semuanya pun kembali ke kamarnya masing-masing. Aku, ayah, ibu, dan adikku. Oh iya, saking asiknya menceritakan kejadian mistisku sampai aku lupa memperkenalkan adikku. Adikku Rafa, umur 6 tahun, dia adik yang penurut dan juga sopan kepada orang tua. Aku pun masuk kamarku. Seperti biasa, aku tidak akan bisa tidur jika sesuatu yang ganjil menimpaku. Dan malam itu malam Jumat. Untuk meluangkan waktu, aku pun mengerjakan tugas sekolahku yang belum sama sekali aku kerjakan.
Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam dan suara kentungan pun terdengar. Ya, itu Hansip di kampungku. Dia keliling kampung untuk memastikan kampungku aman dari maling ataupun sebagainya. Selepas Pak Hansip pergi, suasana pun berubah drastis. Malam Jumat, ya kan, jam 12 malam, sepi, hening. Waduh, tak ada suara lagi, hanya suara jam yang terdengar jelas saat itu. Dan tiba-tiba ada suara ketukan pintu dari pintu kamarnya Desi.